Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Aulia Wulandari dengan NIM 23131080 dari kelas SIB 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Integrasi Sistem, Manajemen Persediaan, dan Strategi Rantai Pasok dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Materi ini merupakan gabungan dari dua topik perkuliahan, yaitu sistem produksi dan manajemen persediaan, serta strategi rantai pasok atau supply chain management. Kedua materi ini saya integrasikan menjadi satu pembahasan, karena dalam praktiknya, keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling mendukung dalam operasional perusahaan. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana perusahaan mengelola proses produksi hingga produk dapat diterima oleh pelanggan secara efektif dan efisien. Next. Pada presentasi ini terdapat 4 tujuan utama. Yang pertama, memahami konsep sistem produksi, manajemen persediaan, dan strategi rantai pasok. Yang kedua, mengetahui tujuan, fungsi, dan manfaat dari masing-masing konsep. Yang ketiga, memahami hubungan antara sistem produksi, manajemen persediaan, dan supply chain sehingga membentuk satu proses bisnis yang utuh. Dan yang terakhir, menganalisis hubungan ketiganya melalui studi kasus nyata sehingga tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengetahui bagaimana penerapannya dalam dunia industri. Dengan demikian, setelah mengikuti presentasi ini, diharapkan kita mampu melihat bahwa suatu perusahaan hanya ditentukan oleh proses produksinya saja, tetapi juga oleh bagaimana perusahaan mengelola persediaan serta rantai pasoknya. Next. Sebelum membahas masing-masing materi, mari kita lihat terlebih dahulu gambaran besar proses operasional sebuah perusahaan. Pada umumnya, proses bisnis dimulai dari supplier yang menyediakan bahan baku. Selanjutnya, bahan baku akan masuk ke manajemen persediaan atau inventory untuk dikelola sesuai kebutuhan produksi. Setelah bahan baku tersedia, perusahaan melakukan proses produksi sehingga menghasilkan barang jadi. Barang yang telah selesai diproduksi kemudian disimpan sementara di gudang sebelum didistribusikan kepada distributor, retail, hingga akhirnya sampai ke pelanggan. Apabila kita perhatikan, proses tersebut membentuk satu alur yang berhubungan. Artinya, apabila salah satu bagian mengalami gangguan, misalnya persediaan baku habis, maka proses produksi akan berhenti. Begitu juga jika distribusi mengalami hambatan, maka produk tidak akan sampai ke pelanggan meskipun proses produksinya telah selesai. Oleh karena itu, pada presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana ketiga komponen tersebut saling mendukung sehingga mampu menciptakan proses bisnis yang efisien. Next. Selanjutnya kita masuk ke materi pertama, yaitu sistem produksi. Sistem produksi merupakan serangkaian aktivitas yang mengubah berbagai input seperti bahan baku, tenaga kerja, mesin, modal, dan informasi menjadi output berupa barang atau jasa yang memiliki nilai tambah bagi pelanggan. Tujuan utama dari sistem produksi adalah menghasilkan produk yang berkualitas sesuai kebutuhan konsumen dengan penggunaan sumber daya yang efisiensi. Selain itu, sistem produksi juga berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas produksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kualitas, hingga evaluasi hasil produksi. Penerapan sistem produksi yang baik akan memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan produktivitas perusahaan, mengurangi pemborosan, mempercepat proses produksi, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Sebagai contoh, pada Indomaret, sistem produksi dapat dipahami sebagai sistem operasional yang mengubah input seperti tenaga kerja, teknologi, dan produk dari supplier menjadi layanan yang diberikan nilai tambah kepada pelanggan. Namun demikian, sebaik apapun sistem produksi yang dimiliki perusahaan, proses produksi tidak akan berjalan apabila bahan baku tidak tersedia. Karena itulah, perusahaan memerlukan pengelolaan persediaan yang baik. Next.
Selanjutnya, manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan proses mengatur jumlah bahan baku barang dalam proses maupun barang jadi agar selalu tersedia dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan biaya yang efisien. Tujuan utama manajemen persediaan adalah menjaga kelancaran proses produksi tanpa menyebabkan kelebihan atau kekurangan stok. Jika stok terlalu sedikit, proses produksi dapat terhenti karena bahan baku habis. Sebaiknya, apabila stok terlalu banyak, perusahaan harus mengeluarkan biaya penyimpanan yang lebih besar dan beresiko mengalami kerusakan barang. Oleh karena itu, perusahaan menentukan jumlah persediaan yang optimal. Beberapa manfaat dari manajemen persediaan antara lain mengurangi biaya penyimpanan, menjaga kelancaran produksi, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, serta membantu perusahaan dalam merencanakan kebutuhan bahan baku secara lebih akurat. Setelah kita memahami pentingnya manajemen persediaan, selanjutnya kita masuk ke materi strategi rantai pasok atau supply chain management. Supply chain management atau SCM merupakan proses mengelola aliran barang, informasi, dan keuangan mulai dari pemasok atau supplier hingga produk diterima pelanggan akhir. Dengan kata lain, SCM bukan hanya mengatur proses pengiriman barang, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga pelayanan kepada pelanggan dapat berjalan secara terkoordinasi. Tujuan utama supply chain management adalah memastikan produk tersedia dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan biaya yang efisien, serta tetap menjaga kualitas produk selama proses distribusi. Selain itu, SCM juga bertujuan meningkatkan kerjasama antara perusahaan dengan pemasok distributor maupun retail sehingga seluruh proses bisnis berjalan lebih efektif. Manfaat penerapan supply chain antara lain mempercepat distribusi, mengurangi biaya logistik, meningkatkan kepuasan pelanggan, meminimalkan keterlambatan pengiriman, serta meningkatkan daya saing perusahaan. Dari penjelasan tersebut, dapat kita lihat bahwa supply chain management merupakan penghubung antara sistem produksi dan manajemen persediaan. Tanpa SCM, bahan baku tidak dapat sampai ke pabrik dan produk jadi juga tidak dapat sampai ke pelanggan. Next. Pada slide ini merupakan inti dari pembahasan karena menunjukkan hubungan antara kedua materi yang telah dipelajari. Mari kita perhatikan alur berikut. Proses dimulai dari supplier yang menyediakan bahan baku. Bahan baku tersebut kemudian masuk ke dalam sistem manajemen persediaan. Di tahap ini, perusahaan menentukan berapa jumlah bahan baku yang harus disimpan agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan stok. Setelah bahan baku tersedia, proses dilanjutkan ke sistem produksi. Pada tahap ini, seluruh sumber daya seperti mesin, tenaga kerja, dan teknologi digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Produk yang telah selesai diproduksi kemudian disimpan ke gudang sebelum didistribusikan melalui supply chain management menuju distributor, retail, hingga akhirnya diterima oleh pelanggan. Artinya, ketiga konsep ini membentuk satu proses yang saling berkaitan. Apabila salah satu bagian mengalami gangguan, maka seluruh proses operasional juga akan terganggu. Sebagai contoh, apabila supplier terlambat mengirim bahan baku, maka persediaan akan habis. Ketika persediaan habis, produksi akan berhenti. Akibatnya, perusahaan tidak memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu. Sebaiknya, apabila ketiga sistem tersebut terintegrasi dengan baik, maka perusahaan mampu menghasilkan produk secara baik. Setelah memahami konsep produksi, manajemen persediaan, dan supply chain management secara terpisah, sekarang kita dapat melihat bagaimana ketiga konsep tersebut saling terintegrasi dalam operasional perusahaan. Sistem produksi berfungsi mengubah berbagai input menjadi produk atau layanan yang memiliki nilai tambah. Agar proses tersebut dapat berjalan tanpa hambatan,
Perusahaan harus memastikan ketersediaan bahan baku maupun produk melalui manajemen persediaan yang efektif. Selanjutnya, supply chain management berperan menghubungkan seluruh aktivitas dari pengadaan bahan baku, penyimpanan, distribusi, hingga produk diterima oleh pelanggan. Dengan demikian, ketiga konsep ini bekerja secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, ketiga konsep ini tidak bekerja secara sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dan menciptakan proses operasional yang efisien. Apabila salah satu komponen tidak berjalan dengan baik, maka seluruh proses bisnis juga akan terganggu. Sebagai contoh, ketika persediaan tidak tersedia, proses operasional akan terhambat. Begitu pula jika distribusi mengalami keterlambatan. Pelanggan tidak dapat memperoleh produk tepat waktu meskipun stok telah tersedia. Oleh karena itu, keberhasilan operasional perusahaan sangat bergantung pada kemampuan mengintegrasikan sistem produksi, manajemen persediaan, dan supply chain management secara menyeluruh. Setelah memahami hubungan tersebut, selanjutnya kita akan melihat bagaimana konsep-konsep ini diterapkan pada salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia, yaitu Indomaret. Next. Selanjutnya, saya akan membahas studi kasus penerapan sistem produksi manajemen persediaan dan supply chain management pada Indomaret, salah satu jaringan retail terbesar di Indonesia. Saat ini, Indomaret mengoperasikan ribuan gerai yang terbesar di berbagai wilayah Indonesia. Banyak jumlah gerai menyebabkan perusahaan harus memastikan setiap toko memiliki stok produk yang cukup setiap hari. Tantangan utama yang dihadapi Indomaret adalah menjaga agar produk selalu tersedia di rak, tetapi tidak berlebihan sehingga menimbulkan biaya penyimpanan yang tinggi. Selain itu, Indomaret juga harus mengelola ribuan jenis produk dengan karakteristik yang berbeda-beda. Produk seperti makanan ringan memiliki masa simpan yang panjang, sedangkan produk segar memiliki masa simpan yang pendek sehingga membutuhkan pengelolaan persediaan yang lebih ketat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tantangan lain yang dapat dihadapi Indomaret adalah distribusi ke dalam daerah terpencil, pengelolaan barang segar, dan koordinasi dengan banyak pemasok. Untuk mengatasinya, Indomaret memanfaatkan digitalisasi dan kolaborasi dengan pemasok agar rantai pasok tetap berjalan efisien. Dari kondisi tersebut muncul pertanyaan, bagaimana Indomaret dapat menjaga ketersediaan barang di ribuan gerai tanpa mengalami kelebihan maupun kekurangan stok? Pertanyaan inilah yang akan saya analisis menggunakan konsep yang telah dipelajari. Next. Berdasarkan materi yang telah dipelajari, terdapat 3 aspek utama yang digunakan untuk menganalisis kasus Indomaret. Yang pertama, sistem produksi. Meskipun Indomaret bukan perusahaan manufaktur yang memproduksi barang sendiri, sistem produksinya dapat dilihat sebagai proses operasional yang mengubah input menjadi layanan bagi pelanggan. Input tersebut berupa produk dari berbagai supplier, tenaga kerja, teknologi informasi, gudang distribusi, dan kendaraan logistik. Output yang dihasilkan adalah tersedianya produk yang lengkap di setiap gerai, sehingga pelanggan dapat memperoleh barang yang dibutuhkan dengan mudah. Artinya, dalam konteks perusahaan retail, proses operasional merupakan bagian dari sistem produksi. Yang kedua, manajemen persediaan. Indomaret menerapkan sistem persediaan berbasis teknologi informasi. Setiap transaksi penjualan yang dilakukan di kasir akan langsung mengurangi jumlah stok dalam sistem. Apabila stok produk mulai mencapai batas minimum, sistem akan memberikan informasi kepada distribusi center untuk melakukan pengiriman kembali. Melalui cara tersebut, Indomaret dapat mengurangi resiko kehabisan stok sekaligus menghindari penumpukan barang di gudang. Ketiga, supply chain management. Supply chain management menjadi penghubung antara supplier, distribusi center, gudang,
armada distribusi, hingga seluruh gerai Indomaret. Ribuan produk dikirim dari distribution center menuju gerai sesuai kebutuhan masing-masing toko. Semua proses tersebut dilakukan berdasarkan data penjualan, sehingga distribusi menjadi lebih tepat sasaran. Dengan demikian, ketiga konsep tersebut saling mendukung. Tanpa persediaan yang baik, produk akan habis. Tanpa supply chain yang baik, distribusi akan terlambat. Dan tanpa sistem operasional yang baik, pelayanan kepada pelanggan akan menurun. Berdasarkan analisis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan Indomaret agar operasionalnya semakin optimal. Rekomendasi pertama adalah meningkatkan penggunaan teknologi artificial intelligence untuk memprediksi permintaan pelanggan. Dengan AI, perusahaan dapat mengetahui produk apa saja yang diperkirakan mengalami peningkatan permintaan pada waktu tertentu sehingga jumlah persediaan dapat disesuaikan. Rekomendasi yang kedua adalah memperkuat digital supply chain management. Melalui integrasi data secara real-time, supplier, distribution center, dan gerai dapat mengetahui kondisi stok secara langsung sehingga proses distribusi menjadi lebih cepat. Rekomendasi ketiga adalah meningkatkan kerjasama dengan supplier lokal. Langkah ini dapat mengurangi pengiriman sekaligus mengurangi biaya logistik. Rekomendasi keempat adalah menerapkan sistem peringatan dini atau early warning system untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya stock out maupun overstock sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan sebelum masalah terjadi. Terakhir, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja rantai pasok berdasarkan indikator seperti tingkat kesejahteraan produk, waktu pengiriman, biaya logistik, dan kepuasan pelanggan. Apabila rekomendasi tersebut diterapkan secara konsisten, maka Indomaret akan mampu meningkatkan efisiensi operasional, menjaga kesetiaan produk di seluruh gerai, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan kepada audiens, ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya mau bertanya, Ya, silakan. mengapa sih perusahaan tidak menyimpan stok dalam jumlah yang sangat banyak agar tidak kehabisan barang atau stoknya? Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Saya mau bertanya, mengapa perusahaan harus mengelola seluruh alur tersebut secara terintegrasi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab dari pertanyaan pertama, yaitu mengapa perusahaan tidak menyimpan stok dalam jumlah yang sangat besar agar tidak kehabisan barang. Karena menyimpan stok terlalu banyak memang dapat mengurangi risiko kehabisan barang, tetapi juga menimbulkan biaya penyimpanan yang lebih tinggi, meningkatkan risiko kerusakan atau kadaluarsa produk, serta menyebabkan modal perusahaan tertahan dalam bentuk persediaan. Sebaliknya, apabila stok terlalu sedikit, perusahaan beresiko mengalami stock out sehingga tidak mampu memenuhi permintaan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga jumlah persediaan pada tingkat yang optimal. Apa sudah cukup jelas? Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua, mengapa perusahaan harus mengelola seluruh alur tersebut secara terintegrasi? Seperti yang telah saya jelaskan pada slide gambaran umum, seluruh aktivitas operasional perusahaan merupakan salah satu rangkaian proses yang saling berkaitan. Supplier menyediakan bahan baku, kemudian dikelola melalui manajemen persediaan sebelum masuk ke proses produksi. Setelah produk selesai diproduksi, produk didistribusikan kepada pelanggan melalui supply chain management. Apabila salah satu proses mengalami gangguan, maka proses berikutnya juga akan terganggu. Oleh karena itu, integrasi seluruh proses sangat penting agar operasional perusahaan berjalan efektif dan efisien.
Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Semoga jawaban tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai materi yang telah kita bahas. Demikian pemaparan dari saya tentang mengenai integrasi sistem produksi, manajemen persediaan, dan supply chain management. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa ketiga konsep tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam mendukung keberhasilan operasional perusahaan. Sistem produksi berperan dalam menghasilkan produk atau layanan yang bernilai tambah. Manajemen persediaan memastikan kesediaan stok berada pada tingkat yang optimal, sedangkan supply chain management mengkoordinasikan aliran barang, informasi, dan distribusi dari pemasok hingga sampai kepada pelanggan. Melalui studi kasus Indomaret, dapat dilihat bahwa keberhasilan operasional perusahaan tidak hanya bergantung pada banyak produk yang tersedia, tetapi juga pada kemampuan perusahaan dalam mengelola persediaan secara tepat, menjaga kelancaran distribusi, serta memastikan setiap gerai memperoleh pasok sesuai kebutuhan pelanggan. Integrasi ketiga aspek tersebut membantu mengurangi risiko stock out maupun overstock, meningkatkan efisiensi operasional, menekankan biaya logistik, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran sistem produksi, manajemen persediaan, dan supply chain management secara terintegrasi menjadi faktor penting yang menciptakan operasional perusahaan yang efektif, efisien, dan mampu meningkatkan daya saing di tengah persaingan yang semakin dinamis. Di slide ini saya menyantumkan seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan materi, baik berupa buku, jurnal, maupun sumber resmi yang relevan. Referensi ini menjadi dasar penyusunan materi sehingga informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.